Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 22 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Tampunan. Silakan, Saudari Abigail. Teladan dari Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Lukas 1:15. Sebagai seorang nabi, Yohanes harus membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya, ia mengibaratkan orang-orang yang menyiapkan suatu umat bagi kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dunia sudah terjerumus ke dalam jurang pemanjaan diri, kesalahan dan cerita dongeng berlimpah-limpah. Jerat-jerat setan guna memusnahkan jiwa-jiwa dilipat gandakan. Semua orang yang mau menyempurnakan kesucian dalam takut akan Allah wajib memahami pelajaran pertarakan dan pengendalian diri. Selera dan segala nafsu wajib ditundukkan ke bawah pikiran yang lebih tinggi. Pengendalian diri ini sangat penting bagi tenaga pikiran dan pengertian rohani yang akan menyanggupkan kita untuk memahami dan mengerti, untuk mempraktikkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang suci. Oleh sebab ini, pertarakan mendapat tempatnya dalam pekerjaan persiapan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut keadaan yang sewajarnya, anak Zakaria itu harus dididik bagi keimamatan. Akan tetapi, pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia untuk pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Dipanggilnya dia ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Di suatu daerah yang sunyi ia tinggal, di antara bukit-bukit yang tandus, jurang-jurang yang dalam, dan gua-gua batu. Tetapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras di padang belantara. Di sana keadaan di sekelilingnya cocok bagi kebiasaan-kebiasaan sederhana dan penyangkalan diri. Dalam keadaan tidak terganggu oleh keramaian dunia, ia mendapatkan pelajaran-pelajaran dari alam kejadian dan dari wahyu dan dari Allah. Perkataan malaikat kepada Zakaria itu telah sering diulang kepada Yohanes oleh ayah bundanya yang beribadah itu. Sejak kecil, tugasnya itu telah dinyatakan kepadanya dan ia telah menerima kewajiban yang kudus itu. Baginya, kesucian di padang belantara itu merupakan suatu tempat menjauhkan diri dari masyarakat di mana kecurigaan, sikap kurang percaya, dan percabulan yang sudah hampir merata. Ia tidak percaya pada kuasanya sendiri untuk melawan percobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dalam dosa agar ia jangan kehilangan rasa akan kedahsyatan dosa itu. Karena telah diserahkan kepada Allah sebagai seorang nazir Allah sejak lahir, ia sendiri menunaikan nazar itu dalam penyerahan seumur hidup. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan dalam Gospel Workers edisi 1915 halaman 51 paragraf 1 yang berkata, pengalaman Henokh dan Yohanes Pembaptis mewakili apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Jauh lebih daripada yang kita lakukan, kita perlu mempelajari kehidupan orang-orang ini. Dia yang diangkat ke sorga tanpa melihat kematian, dan dia
yang sebelum kedatangan Kristus yang pertama dipanggil untuk mempersiapkan jalan Tuhan untuk meluruskan jalannya. Kenapa kita perlu mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis? Reflecting Christ halaman 201 paragraf 4 menyatakan, pekerjaan kita untuk mengumumkan kedatangan Kristus yang kedua kali sama dengan pekerjaan Yohanes Pembaptis, pendahulu Kristus pada kedatangannya yang pertama. Kita harus memberitakan kabar kepada dunia, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Kita harus melakukan lebih banyak daripada yang telah kita lakukan. Pekerjaan kita sama dengan pekerjaan Yohanes Pembaptis, yaitu persiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Yohanes untuk kedatangan Yesus yang pertama, kita untuk kedatangan Yesus yang kedua. Karena itu, kita harus meneladani kehidupan Yohanes Pembaptis, yaitu bertarak, pengendalian diri, belajar dari Allah, pencipta alam semesta, dan bukan dari para rabi atau yang Nyonya White sebut sebagai guru teologia. Perhatikan kalimat berikut ini dari Pulang ke Rumah, halaman 219, paragraf 2, yang berkata, akan tetapi, pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia pergi ke guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Mohon maaf, ini perkataan roh nubuat. Kami hanya mengabarkan dan menghimbau umat Allah. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sama dengan Yohanes Pembaptis, yaitu mempersiapkan umat Allah untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan Yohanes tidak belajar dari guru-guru teologia untuk bagaimana menafsirkan Alkitab. Lalu, dari siapa Yohanes Pembaptis belajar? Masih dalam buku yang sama dan halaman yang sama, Pulang ke Rumah halaman 219 menyatakan, dipanggilnya dia ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Yohanes belajar dari alam dan dari Allah yang menjadikan alam tersebut. Siapakah Allah dari alam kejadian atau yang Yahweh tulis sebagai Nature's God? Roh Nubuat menyatakan dalam manuskrip Ulysses volume 8 halaman 32 paragraf 2 yang berkata, setiap bunga dan setiap semak, segala sesuatu yang indah di alam membuat pikiran kita menjauh dari alam ke Allah alam kejadian. Siapa yang memberi cat bunga indah itu, warnanya, itu adalah Bapa surgawi kita. Allah alam kejadian adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah yang mengajar Yohanes Pembaptis. Bagaimana caranya? Ayat inti renungan hari ini berkata bahwa Yohanes penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Nah, Roh Kudus siapa yang dimaksudkan? Fundamentals of Christian Education halaman 310 paragraf 2 menyatakan, Nabi itu dipimpin oleh Roh Allah ke padang belantara, jauh dari pengaruh kota yang terkontaminasi untuk memperoleh pendidikan yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk menerima pengajaran dari Allah daripada dari ahli-ahli Taurat yang terpelajar. Yohanes penuh dengan Roh Allah dan melalui rohnya Allah Bapa mengajar Yohanes Pembaptis. Sekedar informasi bahwa Roh Allah dan Allah Roh berbeda. Ada banyak yang menyamakannya, tetapi kedua sebutan ini sesungguhnya berbeda. Perhatikan dalam bahasa Inggris disebutkan the Spirit of God. Kata sambung of memiliki makna kepemilikan. Roh tersebut milik Allah. Ini penting dipahami oleh umat karena banyak yang telah dibingungkan. Dalam buku dan paragraf yang sama, Nyonya White menuliskan, Fundamentals of Christian Education, halaman 310, paragraf 2, berkata, tentang Yohanes Pembaptis, Kristus menyatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar. Kenapa? Karena Roh Allah langsung yang pimpin dan ajar Yohanes Pembaptis. Hal ini oleh karena Yesus yang adalah firman, sudah menjadi manusia, dan dalam persiapan untuk pelayanan. Nanti Yesus akan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis sebagai permulaan pelayanannya,
dan menerima pengurapan Roh Allah yang sama. Apa buktinya? Kerinduan Segala Zaman halaman 107 paragraf 2 berkata, ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Yohanes Pembaptis dibawa oleh Roh Allah ke padang belantara, demikian juga dengan Yesus. Roh Allah yang sama yang membawa baik Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus ke padang belantara. Oleh karena itu, Fundamentals of Christian Education halaman 311 paragraf 1 melanjutkan, pelajaran ini untuk kita, mereka yang mengaku mengetahui kebenaran dan memahami pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk saat ini agar menguduskan diri mereka kepada Allah, jiwa, tubuh, dan roh. Dalam hati, dalam pakaian, dalam bahasa, dalam segala hal, mereka harus dipisahkan dari mode dan praktek dunia. Mereka harus menjadi orang yang khusus dan suci. Bukan pakaian mereka yang membuat mereka khusus, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang khusus dan suci. Mereka tidak dapat membawa tanda-tanda yang serupa dengan dunia. Inilah nasihat teladan kehidupan Yohanes Pembaptis bagi kita. Kita yang dipanggil untuk menjadi juru kabar sama seperti Yohanes Pembaptis. Dan untuk itu, guru kita masih tetap Allah Bapa. Dan Allah Bapa mengajar kita melalui guru yang kompeten, yaitu anaknya Yesus Kristus. Manuskrip 125, 1906, paragraf 6 menyatakan, Kristus adalah guru ilahi, kebenaran, jalan, dan hidup. Dan dijelaskan dalam Testimonies for the Church volume 7 halaman 159 paragraf 1 yang berkata, guru ilahi mengatakan, rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Guru ilahi, guru kita adalah Yesus Kristus, yaitu melalui kehadiran rohnya yang kudus. Dan hanya rohnya Kristus yang kompeten untuk mengajar kita. Belajarlah pada Yesus, dan sebagaimana Yohanes Pembaptis, kabarkan Yesus segera datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali. Kami dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan untuk itu kami perlu hidup meneladani kehidupan Yohanes. Biarlah ini menjadi bagian kami ya Bapa, tolong kami dengan roh-Mu melalui kehadiran roh anak-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.